kita sekarang itu tentu ingin dibimbing seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kan nggak bisa dengan wahyu secara langsung. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kemudian standar-standar Islam di dalam menentukan ibu kota negara tadi. Nah, kenapa Madinah? Ya, kenapa Madinah? Madinah itu adalah tempat yang memenuhi dua syarat sebagai tempat yang layak dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Ya, bahasa Arabnya adalah nuqtatul irtikaz. Syarat itu yang pertama adalah berkaitan dengan keamanan, yang kedua adalah berkaitan dengan ketaatan. Ya, jadi syarat yang pertama adalah berkaitan dengan keamanan, syarat yang kedua adalah berkaitan dengan ketaatan. Dua syarat inilah sesungguhnya yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapatkan dari penduduk Madinah, meskipun tidak seluruhnya. Di sana ada Yahudi, di sana ada Nasrani, tetapi di sana ada kaum Ansar yang senantiasa, yang kemudian mereka berkomitmen untuk memberikan jaminan keamanannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka mengatakan intoliqo aminaini muta'ain. Ya, intoliqo karena yang disambut dua orang, ya, Abu Bakar sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intoliqo, berjalanlah kalian berdua, aminaini, dalam keadaan aman, muta'aini, dan dalam keadaan ditaati. Jadi dua syarat ini yang harus ada. Yang pertama aman, yang kedua, ya, di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ditaati. Tentu ditaati itu bukan harus seluruh penduduknya Muslim, penduduknya sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena kita tahu dalam sejarah, ya, di situ ada tadi orang-orang Yahudi, kemudian ada orang-orang Nasrani, bahkan di sana masih ada orang-orang yang musyrik dari kalangan Aus dan Khazraj. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memastikan bahwa keduanya itu ada. Ya, tentu ini setelah proses, ya, tadi bagaimana memilih sesuai dengan bimbingan wahyu dan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk mencari tempat pertama tadi. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Makkah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdakwah sampai ke Taif, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilempari itu. Rasulullah SAW datang kepada kabilah-kabilah yang salah satunya itu Bani Syaiban. Ya, Bani Syaiban itu mereka siap untuk masuk Islam, siap menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin, siap menjadikan negeri mereka menjadi ibu kota, gitu ya. Kalau bahasa kita sekarang, menjadi pusat pemerintahan Islam pada saat itu. Tetapi kemudian mereka menolak. Mereka memberikan syarat, bukan menolak. Mereka memberikan syarat, ya, ketika mereka tidak berani untuk berhadapan dengan Persia. Ya, tidak berani ketika berhadapan dengan Persia, sehingga wilayah itu tertutup dari kejahatan orang-orang Arab, tapi terbuka dari kejahatan orang-orang Persia. Rasul mengatakan begini, ma asa'tum biraddi, ya, kalian itu ketika menolakku tidak dengan cara yang tidak dengan cara yang tidak dengan cara yang kasar, ya, beda dengan Bani Hanifah, beda dengan Taif, itu menolak Rasulullah SAW dengan cara yang kasar. Tapi kalau Bani Syaiban itu penolakannya lembut, ya. Ma asa'tum biraddi, kenapa? Laqad afsahtum bisidqi, karena kalian itu begitu fasih menunjukkan kejujuran, ya. Mereka itu jujur, takut kalau berhadapan dengan Persia. Tapi Rasul mengatakan begini, lakin lan yaquma bihadzal din illa man yahutuhu min kulli zawaya. Tetapi tidak akan bisa mendirikan agama ini kecuali mereka yang mampu menjaganya dari semua sudutnya. Ya, jadi semua sudut ibu kota negara kaum muslimin itu harus benar-benar aman. Tentu yang pertama itu aman dari pihak luar, aman juga dari pihak dalam, termasuk tadi pertimbangan-pertimbangan seperti lingkungan, pertimbangan misalnya dampak yang nanti akan dihadapi ketika membangun sebuah negara. Itu berbeda dengan masa Rasulullah SAW yang cukup bangun masjid. Kalau sekarang kan nggak cukup dengan bangun masjid lalu kemudian disebut sebagai ibu kota negara. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi dua syarat tadi, yang pertama keamanan, yang kedua adalah ketaatan. Ya, berbicara ketaatan itu adalah berbicara tentang ketaatan terhadap syariat. Ya, tentu Kalimantan Timur, ya, ketika dipilih oleh pemerintah saat ini, penguasa saat ini, tentu bukan dengan perspektif ini. Ya, dari situ saja sudah sangat jelas ini tidak sesuai dengan, tidak sejalan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW.